Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan saat ini tentang alon-alon waton kelakon. Sebenarnya awalnya dari beberapa hari ini saya mengkonsumsi buku-buku tentang perubahan. Jadi sebenarnya lagi tergoda untuk buka referensi perubahan. Ada di materi tarbiyah, ini ada tentang anasir taghir, perubahan, unsur-unsur perubahan itu apa aja gitu ya. Ini juga ada agenda dakwah, ini mirip sama tadi, ini juga tarbiyah, banyak ya buku-buku. Terus ada Ching Management, ini tentang reformasi birokrasi ya, Pak Qodri Azizi. Mungkin kapan-kapan kita bahas detail, tapi sebenarnya ini cenderung ke reformasi birokrasi ya. Terlebih ketika kasus KKN Marak. Kemudian ini juga di sini ada tentang tasir. Nudge pernah kita bahas ya. Ini juga saya pikir masalah perubahan tapi dengan cara yang gradual. Nah, ini dia slow. Makanya alon-alon waton kelakon itu saya kombinasikan dengan buku ini. Juga ada di sini ya, nanti di strategi budaya. Strategi budaya pernah saya bahas juga ya. Tentang mitologi, ontologi, dan fungsional. Jadi kalau saya memang belanjanya dari sini sebenarnya. Kalau di teori perubahan itu kan ada tesis, antitesis, sintesis. Kalau di buku strategi kebudayaannya Van Peursen itu mitologi, ontologi, dan fungsional. Jadi tesis itu yang diubah, antitesis itu yang sangat berbeda dengan tesis. Lalu sintesis itu ketika keduanya disinergikan. Sama dengan tadi ya di mitologi kalau kata Van Peursen. Mitologi manusia di dalam dunia sebagai subjek dia terikat oleh dunianya, ontologi dia keluar ya, ini subjek ini objek dunia, lalu fungsional mereka saling terbuka, jadi bersinergi. Jadi sebenarnya ketika bicara perubahan kok jadi arahnya ke situ ya gitu ya. Perubahan itu gradual. Kalau di buku-buku dakwah yang tadi saya baca kan gini, ketika bilang perubahan seperti apa, kenapa yang disebut ada istilah sunnah kalau di agama itu. Sunnah itu kan sesuatu yang terulang, sesuatu yang membiasa. Jadi sebenarnya perubahan itu adalah cenderung perlahan tapi membiasa. Terlebih ketika baca slow ini ya, cara hidup perlahan. Nah tapi dari slow ini saya juga kepikiran ini. Ini apa yang saya pikirkan saat ini ya, tentu bisa jadi saya keliru. Tentang alon-alon waton kelakon itu kan sebuah kaidah dasar banget. Saya jadi orang Jawa. Kalau teman-teman yang belum tahu artinya ya, alon-alon waton kelakon itu kalau bahasa Indonesia mungkin perlahan namun pasti. Itu tuh kaidah dalam filsafat Jawa yang kalau melakukan sesuatu itu udahlah nggak usah buru-buru, pelan-pelan, yang penting pasti gitu. Yang penting terjadi, yang penting bisa gitu. Jadi itu filosofi Jawanya ya. Ini berbenturan dengan masyarakat modern ketika ada kaidah dalam, sebenarnya ini tradisi pemikiran barat ya, time is money misalnya, waktu adalah uang. Ketika waktu adalah uang, kamu bergerak cepat maka kamu akan dapat banyak uang gitu. Jadi ini teorinya, teori semakin cepat semakin baik. Atau kalau mau dikembangkan, teori pertumbuhan ekonomi itu selalu numbuh gitu. Bertumbuh maka ya semakin baik gitu. Sementara kalau yang tadi alon-alon waton kelakon kan mungkin jadi justru memelan gitu ya, memelan semua, tapi yang penting kejadian, yang penting sesuai dengan yang kita inginkan, tapi perlahan-lahan. Nah, benar yang mana nih dari dua tabrakan kaidah itu? Saya sebagai orang Jawa berpikir ya saya pro yang alon-alon waton kelakon. Ya, bahkan kalau kita mau lihat dalam kreativitas terlahir pada kelonggaran, pada kenyamanan gitu kan. Atau kalau mau lebih ini terus terang baru lintasan ya, mungkin bisa jadi salah. Jangan-jangan berpikir yang gaya Jawa ini justru dia itu di atasnya yang tadi semangat pertumbuhan, time is money, itu tuh ini masyarakat yang sedang tumbuh. Jadi masyarakat maju, negara maju itu mereka sedang tumbuh mengejar apa yang kebutuhan dia ingin dapatkan, sehingga cara berpikirnya semakin cepat semakin dapat gitu.
Sementara masyarakat Jawa ini sudah semua udah kecukupan, sehingga dia tidak lagi bicara tentang mendapatkan sesuatu, tapi justru kembali ke dirinya, merenung kebutuhan atas dirinya. Agar lebih seru, saya akan hubungkan dengan satu kontennya Guru Gembul. Ketika dia menceritakan bagaimana penciptaan semesta, itu katanya pertama itu pertama bumi yang panas jadi dingin, lalu ada mikroorganisme, ada organisme yang hidup, lalu semakin banyak karena dia hanya bisa berkembang biak. Lalu Tuhan menciptakan predator yang memakannya biar seimbangan. Tapi ternyata saling kunyah mengunyah. Bisa jadi ketika predator yang menang, habislah mikroorganisme. Kalau habis, predatornya mati juga kan gitu. Jadi ini perlu tambahan sesuatu yang membuat mereka jadi lebih seimbang. Sehingga ini kalau versi Guru Gembul yang saya tangkap ya ketika saya membaca satu kontennya. Itulah diciptakannya pejantan, kromosom Y. Pejantan itu kalau penjelasan Guru Gembul ini saya suka banget penjelasannya, jadi langsung nempel di sini. Katanya gini, kalau ada 10 pejantan dan 10 betina, logika alam itu tidak lalu 10 pejantan itu menikah satu-satu dengan betinanya gitu. Tapi kalau dalam siklus alam maka gini, 10 pejantannya akan bertarung untuk memenangkan mana yang paling kuat. Maka yang paling kuat itu mendapatkan 10 betina itu. Kelihatannya sama aja kan. Tapi ini yang membedakan gini. Dengan cara seperti itu maka tatanan alam itu menjadi semakin terus lebih baik. Kenapa? Karena yang tersisa hanyalah yang terbaik. Ya kan? Ini mirip sama seleksi alamnya. Ya teori biologi kan begitu ya katanya. Sehingga akhirnya yang terbaiklah yang menang gitu. Nah, seolah-olah ini nggak ada masalah. Mungkin kita pun merasakan sekarang begitu kan. Secara ekonomi, ya orang yang kaya, orang yang punya modal, ya tentu dia akan menguasai gitu, mimpin. Lalu terus berkembang, mengejar pertumbuhan, lalu menggerogoti alam. Ini termasuk yang dikritisi di buku ini. Menggerogoti alam, sang penghuni alam ini, manusia ini semakin lama semakin kuat, semakin hebat, dan mereka mungkin semakin canggih gitu, semakin canggih. Tapi apakah ini yang Tuhan inginkan? Gitu. Kalau begitu caranya kan akan rusak semuanya kan. Sementara kita diciptakan sebagai khalifah di bumi, sebagai penjaga alam semesta ini. Sehingga ini duga-dugaan seorang Putu Ajaya. Jangan-jangan ya itulah makanya diciptakan, diturunkannya agama gitu, untuk mengerem gitu. Kenapa? Karena etika lingkungan itu ada dalam kitab-kitab suci kan gitu. Bahkan kalau di Islam, agama yang saya anut itu ada kaidah perang itu tidak boleh menebang pohon, membakar hutan, membakar tempat rumah-rumah gitu, membunuh anak kecil dan perempuan gitu. Jadi ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar karena itu merusak alam. Terus kaidah maqasid syariah, maqasid bagaimana syariah diturunkan, maksud-maksud syariah ditetapkan, itu isinya menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal sehat, menjaga harta, menjaga keturunan. Jadi hal yang dijaga itu adalah karena bagian dari khalifah di bumi itu. Dia harus menjaga itu. Lalu dosa-dosa yang kalau kita memilah-milah dosa-dosa yang ditetapkan oleh Tuhan, itu beberapa adalah tentang merusak diri kita gitu. Mabuk-mabukan, mengonsumsi hal-hal yang membahayakan tubuh, itu menjadi bagian yang dilarang. Ini kan bagian dari kita memang harusnya perlahan. Berarti termasuk ketika bagaimana dengan emisi karbon yang semakin pekat misalnya. Kalau teori-teori etika lingkungan kan begitu. Berarti itu bagian dari kemaslahatan yang harusnya kita jaga. Tapi caranya mungkin kita jadi lebih pelan gitu. Nah, ini musuhan ya jadinya. Karena itu saya sering dikritisi kemarin waktu diskusi sama teman-teman nongkrong itu, hati-hati dengan pikiran slow living dan stoa gitu. Stoa itu kalau filsafat stoa kan filsafat stoik ya, stoicisme. Jadi dia lebih menerima, ya udahlah gitu. Ya udah. Itu bahaya katanya, kan jadi nggak tumbuh katanya, nggak berkembang. Tapi jangan-jangan pikiran-pikiran slow living, stoa, dan mungkin hal-hal yang lebih spiritual itu bagian dari cara pemahaman kita merevolusi. Karena kita sudah terlalu banyak mengeksploitasi alam. Siapa tahu. Jadi Alan-Alan Waton Kelaken ini sebuah falsafah Jawa yang
bisa jadi nggak main-main gitu. Alon-alon waton kelakon. Perlahan tapi pasti. Jangan-jangan perubahan yang baik itu bukan perubahan yang serta-merta, tapi lalu menimbulkan kerusakan. Tapi perubahan yang gradual namun pasti, ya kan? Karena membiasa itu jauh lebih hebat dibanding sekedar luar biasa. Luar biasa kan sesekali beda banget nih. Tapi kalau membiasa pelan-pelan, tapi semua berubah. Mungkin seperti itu ya. Kita memahami makna perubahan. Jangan-jangan kita ngerasa nggak berubah. Saking semutnya kita ngerasa nggak berubah. Tapi kita berubah. Saya pikir Jawa banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa. Saya lagi mulai ngulik-ngulik nih. Nanti mungkin teman-teman kalau udah masukan boleh ya. Sekarang lagi ngomongin alon-alon waton kelakon. Perlahan namun pasti. Mungkin besok kita coba banyak anak banyak rezeki. Atau mungkin apa lagi, banyak anak banyak rezeki yang sering ditentang itu pikiran-pikiran Jawa. Walaupun menurut saya itu bisa jadi lebih tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.